Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan keyakinan saya bahwa tidak ada lagi jalan mundur atau pintu keluar dalam meyakini mimpi Muhammad Qasim dan keal-mahdiannya Muhammad Qasim. Dikarenakan ada 3 alasan yang menyempurnakan keyakinan saya. Yang pertama, saya mengetahui mimpi Muhammad Qasim pada tahun 2018, dan jauh sebelum tahun 2018 saya pernah bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dan beliau memberikan 3 isyarat. Salah satunya adalah sebuah nama Muhammad Qasim, dan tentu mimpi ini menggetarkan saya pada tahun 2018, di mana saya membaca mimpi Muhammad Qasim dan mencirikan dia sebagai Imam Mahdi. Akhirnya saya bermunajat kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah, minta petunjuknya juga melalui mimpi tentang benar atau salahnya mimpi Muhammad Qasim. Dan alhamdulillah Allah mengabulkan doa saya. Allah berikan jawaban melalui mimpi bahwa mimpi Muhammad Qasim ternyata benar, di mana di dalam mimpi itu saya diberikan sebuah hadis, yaitu jika zaman semakin mendekat, mimpi seorang mukmin itu pasti benar, karena satu bagian dari 46 bagian kenabian. Akhirnya pada tahun 2018 saya meyakini mimpi Muhammad Qasim dan sekaligus meyakini mimpi saya yang dulu, karena dulu saya tidak meyakini mimpi saya sendiri, karena saya sadar diri tidak mungkin orang seperti saya bisa bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Namun pada tahun 2018 mengubah pola pikir saya yang dari tidak yakin akhirnya meyakini, dan alhamdulillah bahwa saya pernah bermimpi berjumpa dengan beliau. Jadi itu alasan pertama saya. Sebelum saya mengetahui mimpi Muhammad Qasim, saya telah mendapatkan mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, tepatnya pada tahun 2020, saya bekerja sama dengan Kang Diki merintis Gaza, di mana Kang Diki menyuruh saya untuk berdakwah ya, menyebarkan mimpi Muhammad Qasim dengan dalil-dalil. Padahal saya tidak berkompeten pada waktu itu, tapi Kang Diki menyuruh saya untuk terus berdakwah, harus berani, harus nekat, karena tidak ada ulama pada waktu itu. Akhirnya kita harus nekat, harus berani. Akhirnya saya memberanikan diri mempelajari hadis-hadis, dan oleh karena itulah akhirnya saya terpicu untuk lebih dalam mengkaji mimpi Muhammad Qasim. Dan pada waktu saya mengkaji mimpi ini, bagi saya sangat unik. Kenapa saya bilang unik? Karena mimpi Muhammad Qasim ini teruji dari berbagai sekte. Ada yang teruji dari sekte orang-orang Salafi, ada dari yang bersekte orang-orang Sufi, bahkan ada juga dari Syiah mimpi-mimpi Muhammad Qasim ini. Dulu ya, saya sempat bimbang karena saya dulu mengikuti sekte ya, mengikuti sebuah pemahaman. Jadi jika ada sesuatu yang di luar pemahaman saya dan nilainya itu dianggap salah atau keliru, maka kita akan menolak ya. Tapi berbeda dengan mimpi Muhammad Qasim ini. Pada saat saya ingin menolak pemahaman tersebut, saya akan teringat dengan mimpi saya yang dulu. Saya pernah mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya juga teringat tentang doa saya yang tentang mimpi Muhammad Qasim benar atau salahnya. Saya mendapatkan hadis bahwa mimpi Qasim ini benar. Jadi secara tidak langsung mimpi itu menjadi benteng bagi saya untuk tetap
terus meyakini bahwa mimpi Muhammad Qasim ini benar. Akhirnya saya membuka diri, membuka pikiran bahwa Islamnya Nabi Muhammad SAW bisa jadi bukan di dalam pemahaman saya. Bisa jadi saya keliru, karena di akhir zaman kan akan terjadi banyak golongan, dan yang benar hanya satu golongan, dan kita tidak bisa mengetahui secara pasti satu golongan ini. Namun Al-Mahdi akan mengembalikan Islamnya Nabi Muhammad SAW, dan saya meyakini Muhammad Qasim adalah Al-Mahdi, dan mimpi-mimpinya ini teruji dari berbagai sekte. Akhirnya saya berpikir bahwa setiap sekte ini memiliki cahaya Allah, ada kebenaran meskipun tidak sepenuhnya. Jadi kalau bisa saya bilang ini adalah bagian. Jadi sekte ini memiliki bagian-bagian Islam sejati. Jadi bukan kesempurnaan. Kalau ingin sempurna adalah mereka harus bersatu dalam satu kesatuan. Apabila terpecah, maka itu bukanlah Islam yang sebenarnya. Dan hal ini mengingatkan saya sebenarnya tentang pengalaman saya yang dulu, bahwa pada saat saya mencari tentang konsep ketuhanan dari berbagai kitab, ternyata semua kitab ini membicarakan tentang Tuhan itu sama, bahwa Tuhan itu satu, Tuhan itu abadi, maha pengasih, maha penyayang, dan lain-lain. Padahal ini dari kitab yang berbeda, dari bangsa yang berbeda, namun membicarakan Tuhan yang sama, mengerucut kepada Tuhan yang satu. Begitu juga dengan sosok tokoh Nabi Muhammad, dari berbagai kitab membicarakan sebuah sosok, dan semuanya itu menyerempet, semuanya mengarah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kitab-kitab ini sebenarnya memiliki cahaya-cahaya Allah. Nah, jadi dari hal itu saya berubah dalam kepribadian saya, sehingga saya meninggalkan sekte golongan saya. Akhirnya saya sadar bahwa saya hanya seorang hamba yang berserah diri kepada Allah, atau dalam bahasa lainnya saya hanya seorang muslim, hanya seorang laki-laki biasa. Dan Islamnya Nabi Muhammad SAW adalah satu kesatuan dari berbagai golongan ini. Mereka harus bersatu, maka itulah Islam yang sesungguhnya. Insya Allah, Allah alam. Baik, itu poin yang kedua yang meyakini saya bahwa mimpi Muhammad Qasim ini benar, dan Al-Mahdiannya Muhammad Qasim. Yang terakhir adalah saya ke Pakistan. Saya bertemu langsung dengan Muhammad Qasim, saya mengobrol langsung dengan Muhammad Qasim, bahkan ke rumahnya. Jadi saya melihat semuanya. Dan dari apa yang saya lihat, saya merasa puas. Saya sangat puas apa yang saya lihat, bahwa benarlah mimpi-mimpi Muhammad Qasim ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin orang yang seperti ini mengarang-arang mimpi. Dan benarlah ciri-ciri fisik dan lain-lain bahwa dia adalah Al-Mahdi. Maka tidak ada lagi jalan mundur bagi saya, tidak ada lagi pintu keluar bagi saya dalam meyakini mimpi-mimpi Muhammad Qasim dan ke Al-Mahdiannya Muhammad Qasim.